Kita sering terjebak dalam gambaran ideal tentang orang baik. Sosok suci tanpa noda yang langkahnya selalu lurus dan ucapannya selalu benar. Namun, jika kita jujur pada diri sendiri dan melihat ke dalam jiwa manusia, kita akan sadar bahwa gambaran itu lebih cocok untuk malaikat, bukan manusia. Manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan potensi ganda, berbuat kebaikan atau menimbulkan kerusakan. Kebaikan sejati seorang manusia bukanlah tentang ketiadaan sisi gelap, melainkan tentang perjuangan tanpa henti untuk memastikan cahaya di dalam dirinya lebih benderang daripada kegelapannya. Ini adalah sebuah peperangan sunyi yang terjadi di dalam batin setiap insan. Nilai seseorang tidak terletak pada kesempurnaannya, tetapi pada kecondongan hatinya. Pada sisi mana ia lebih sering berpihak dalam pertarungan abadi antara ego, nafsu, akal, dan nurani. Perjalanan ini diawasi oleh Sang Pencipta yang Maha mengetahui setiap pergulatan di dalam hati manusia. Dia tidak menuntut hambanya untuk menjadi tanpa celah, sebab dia tahu persis bagaimana dia membentuk kita. Yang dia hargai adalah usaha, kesungguhan untuk bangkit setiap kali jatuh, dan komitmen untuk terus mengarahkan wajah ke arah kebaikan, meskipun harus merangkak dengan penuh luka. Video ini akan menjelajahi 6 aspek dari kebenaran ini. 1. Hakikat manusia, makhluk dualitas. Manusia diturunkan ke dunia bukan sebagai kanvas kosong, melainkan sebagai kanvas yang telah dilengkapi dengan 2 warna dasar, hitam dan putih. Sejak awal, dalam diri kita telah tertanam benih untuk tumbuh mekar menjadi kebaikan, sekaligus bibit untuk merusak dan menghancurkan. Potensi untuk menjadi penyayang dan pendengki, jujur dan pembohong, ada dalam satu wadah yang sama, yaitu diri kita. Memahami dualitas ini adalah langkah pertama menuju kebijaksanaan. Orang yang menyangkal potensi buruk dalam dirinya adalah orang yang paling rentan dikuasai olehnya. Sebaliknya, orang yang mengakuinya memiliki kesempatan untuk waspada. Ia sadar bahwa setiap hari adalah pilihan antara menyirami benih kebaikan atau memberi pupuk pada bibit keburukan. Kebaikan yang lahir dari kesadaran ini jauh lebih kokoh. Ia bukan kebaikan manja yang tidak pernah mengenal godaan, melainkan kebaikan yang telah diuji, yang telah menatap jurang kegelapan dalam dirinya sendiri, dan dengan sadar memilih untuk tidak melompat ke dalamnya. Ia tahu betapa mudahnya tergelincir dalam kesalahan, dan karena itu ia lebih menghargai setiap kesempatan untuk berbuat benar. Maka dari itu, kebaikan sejati tidak dimulai dari klaim kesucian, tetapi dari kerendahan hati untuk mengakui ketidaksempurnaan diri. Ia adalah pengakuan bahwa di dalam diriku ada potensi untuk menyakiti, dan karena itulah aku akan berjuang sekuat tenaga dengan pertolongan Tuhan untuk memilih mengasihi. 2. Arena pertarungan bernama batin. Setiap jiwa adalah medan perang. Di dalamnya pasukan ego, amarah, dan keserakahan berhadapan dengan tentara kesabaran, kasih sayang, dan keikhlasan. Pertempuran ini tidak terjadi sesekali, melainkan setiap saat, dalam sebuah tatapan, sebuah ucapan yang tertahan, atau sebuah keputusan kecil di persimpangan jalan. Tidak pernah ada gencatan senjata dalam peperangan ini. Orang baik bukanlah ia yang tidak pernah berperang. Ia adalah seorang pejuang veteran. Ia tahu kapan harus menyerang egonya, kapan harus bertahan dari gempuran amarah, dan kapan harus mundur untuk menyusun kembali kekuatan imannya. Kemenangannya tidak selalu gemilang, terkadang ia terluka dan mundur, tetapi ia tidak pernah menyerah atau meninggalkan arena. Dominasi sisi baik adalah hasil dari ribuan kemenangan kecil yang konsisten. Ia adalah buah dari memilih untuk tersenyum saat ingin mencaci, memilih memberi saat ingin menahan, dan memilih diam saat ingin membantah dengan kesombongan. Tumpukan kemenangan-kemenangan sunyi inilah yang perlahan-lahan membentuk karakternya, membuatnya condong secara alami ke arah kebaikan. Pada akhirnya, apa yang membuat seseorang terasa aman adalah karena kita bisa merasakan jejak-jejak kemenangan batinnya. Kita tahu bahwa orang ini telah berjuang keras untuk menaklukkan sisi liarnya. Kita tidak melihat kesempurnaannya, tetapi kita melihat bekas-bekas perjuangannya yang membuatnya bisa dipercaya.
dan kita pun merasa aman berada di dekatnya. 3. Celah sebagai pintu menuju pertumbuhan. Sebuah kesalahan jika disikapi dengan benar bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sesuatu yang baru. Ia adalah cermin retak yang menunjukkan di mana letak kelemahan kita. Tanpa retakan itu, kita mungkin akan terus hidup dalam ilusi kekuatan dan kesempurnaan diri. Sebuah bentuk kesombongan yang paling berbahaya. Orang yang pernah terjatuh dan berbuat salah, lalu kemudian bangkit, seringkali memiliki kedalaman jiwa yang tidak dimiliki oleh mereka yang merasa selalu benar. Rasa bersalah yang dikelola dengan baik akan berubah menjadi empati. Ia menjadi lebih bisa memahami perjuangan orang lain karena ia pernah mengalaminya sendiri. Lukanya membuatnya menjadi penyembuh yang lebih baik. Proses mengakui kesalahan, menyesalinya, dan memohon ampunan kepada Sang Pencipta adalah momen spiritual yang sangat transformatif. Ia menghancurkan ego dan membuka hati untuk menerima cahaya petunjuk. Inilah paradoksnya. Justru dari titik terendah kejatuhanlah seseorang bisa melompat paling tinggi menuju kedekatan dengan sumber segala kebaikan. Karena itu, jangan takut pada orang yang memiliki masa lalu kelam, lalu kemudian bangkit. Takutlah pada orang yang merasa tidak punya kesalahan. Orang yang baik bukanlah ia yang tanpa bekas luka, tetapi ia yang menjadikan bekas lukanya sebagai pengingat untuk menjadi lebih berhati-hati, lebih rendah hati, dan lebih welas asih kepada sesama musafir di perjalanan ini. 4. Memberi rasa aman, gema dari karakter yang teruji. Rasa aman yang kita rasakan di dekat seseorang bukanlah sesuatu yang bisa direkayasa. Ia adalah gema yang terpancar dari karakter yang telah ditempa oleh waktu dan ujian. Rasa aman ini lahir dari sebuah keyakinan tak terucap, bahwa orang ini, ketika dihadapkan pada pilihan, akan cenderung memilih jalan yang benar, meskipun itu lebih sulit. Prediktabilitas dalam kebaikan inilah intinya. Kita merasa aman bukan karena ia tidak memiliki kemampuan untuk menyakiti, tetapi karena kita percaya ia telah melatih dirinya untuk tidak menggunakan kemampuan itu. Dominasi sisi baiknya telah menjadi sebuah kebiasaan, sebuah refleks batin yang membuatnya bisa diandalkan dalam situasi apapun. Karakter seperti ini dibangun bata demi bata dari kejujuran dalam hal-hal kecil, kesetiaan pada janji yang sepele, hingga kebaikan yang dilakukan saat tidak ada yang melihat. Ini adalah investasi jangka panjang dalam integritas diri, yang bunganya adalah kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya. Di dekatnya, kita merasakan ketenangan. Ia menjadi tempat berteduh yang kokoh, bukan karena temboknya tidak pernah retak, melainkan karena fondasinya, yaitu hubungannya dengan Sang Pencipta dan komitmennya pada kebenaran dan kebaikan sangatlah dalam dan kuat. 5. Timbangan kebaikan dan keburukan. Bayangkan setiap orang membawa sebuah timbangan tak kasat mata. Setiap perbuatan, ucapan, dan pikiran akan diletakkan di salah satu sisi timbangan itu. Orang yang baik adalah ia yang secara sadar dan terus-menerus berusaha untuk memastikan piringan kebaikannya selalu lebih berat daripada piringan keburukannya. Ia sadar bahwa dirinya tidak akan pernah bisa membuat piringan keburukan itu kosong sama sekali. Akan selalu ada debu-debu kelalaian, butiran-butiran kekhilafan, atau bahkan bongkahan kesalahan yang mendarat di sana. Namun, kesadarannya akan hal itu justru memacunya untuk bekerja lebih keras, mengisi piringan di seberangnya. Usaha menyeimbangkan ini terlihat dalam kesehariannya. Jika ia tanpa sengaja menyakiti dengan kata-kata, ia akan segera berusaha menyembuhkannya dengan perbuatan baik. Jika ia merasa telah berbuat dosa dalam kesunyian, ia akan membalasnya dengan sedekah dalam kesunyian pula. Ia memahami bahwa setiap tindakan memiliki bobot, dan ia bertanggung jawab penuh atas keadaan timbangannya. Pada akhirnya, seluruh perjalanan hidupnya adalah tentang perjuangan, di mana tujuan utamanya adalah memastikan saldo akhir kebajikan lebih banyak. Dominasi sisi baik bukanlah sebuah status permanen yang diraih lalu selesai, melainkan sebuah kondisi dinamis yang harus terus diperjuangkan dari waktu ke waktu. Ia merupakan buah dari manajemen spiritual yang aktif dan sadar, sebuah upaya berkelanjutan untuk menimbang setiap niat, mengoreksi setiap langkah yang keliru, dan secara sengaja
menambahkan bobot pada piringan kebaikan. 6. Kompas niat, bukan peta kesalahan. Sang Pencipta tidak menilai perjalanan kita hanya dari mulusnya jalan yang kita lewati, tetapi dari arah kompas yang kita tuju di dalam hati. Seseorang bisa saja tersandung dan jatuh ke lumpur, tetapi jika kompas niatnya tetap mengarah pada kebaikan, jatuhnya itu hanyalah sebuah insiden. Berbeda dengan seseorang yang berjalan di jalan mulus, tetapi kompasnya sengaja diarahkan menuju keburukan. Orang yang baik adalah orang yang senantiasa memeriksa dan meluruskan kompas batinnya. Sebelum melangkah, ia bertanya pada nuraninya, "Untuk siapa dan untuk apa aku melakukan ini?" Pertanyaan sederhana ini adalah penjaga yang membedakan antara tindakan mulia dan tindakan yang hanya terlihat mulia dari luar. Ketulusan niat inilah yang menjadi energi dalam perjalanannya. Kesalahan dan cela adalah bagian dari perjalanan manusiawi. Namun, selama niat untuk kembali ke jalan kebaikan masih menyala, pintu perbaikan tidak akan pernah tertutup. Niat yang tulus untuk menjadi lebih baik di mata Tuhan adalah tali yang akan menarik kita kembali setiap kali kita tergelincir. Oleh karena itu, kita merasa aman di dekat orang yang niatnya lurus. Kita mungkin pernah melihatnya berbuat salah, tetapi kita juga melihat penyesalannya yang tulus dan usahanya yang gigih untuk memperbaiki. Kita percaya pada arah kompasnya yang selalu menunjuk ke arah kebaikan, bukan pada catatan perjalanannya yang tanpa noda.